Bang Adi Armando, boleh Bang komentari sedikit Bang? Kalau sudah ayat-ayat yang keluar kami juga bergabung juga Bang. Ya, Bagaimana nih Bang? Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa di Indonesia vasektomi itu adalah sebuah pilihan yang halal. Ya, artinya begini, kalau MUI menganggap itu haram, itu adalah pendapat dari sebagian ulama MUI yang harus dihormati. Saya menghargai bahwa kalau mereka menganggap itu haram, ya sudah nggak apa-apa. Karena yang punya hak fatwa itu ya MUI, Ya, Pak Adi Armando. kalau itu memang haram, nggak akan dilakukan di Indonesia. Ya, kan sekarang udah jadi pilihan. Artinya memang negara sendiri mengakui bahwa umat Islam itu boleh vasektomi. Jadi memang seperti kita ketahui, pendapat di dalam Islam itu sangat beragam. Ada pendapat para ulama yang sekarang ada di MUI itu menganggap bahwa itu adalah haram, ya boleh-boleh saja. Tapi kita harus sadar bahwa di dunia ini ada banyak, bahkan di Indonesia sendiri, ada banyak juga ulama yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Saya bahkan menduga di dalam MUI sendiri ada ulama-ulama yang menganggap itu halal. Oh, adakah seperti itu Pak Kiai? Nah, saya sampaikan ke Bang Adi Armando biar tahu. Di Indonesia itu kalau dia di jurnal-jurnal juga tidak ada yang menganggap vasektomi yang itu pemandulan permanen itu nggak ada yang menghalalkan Bang. Tidak ada. Yang ada hanya satu, ada namanya Syekh Syamsuddin itu dari Iran Bang. Seluruh dunia itu yang namanya vasektomi nggak ada. Maka di sini MUI mengatakan dalam fatwa terakhir tahun 2012 hukumnya haram kecuali untuk tujuan tidak menyalahi syariah, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya, dan tidak dimasukkan ke dalam program. Jadi memang ada pengecualian, tapi hukum namanya pengecualian tidak boleh dibuka secara lebar, apalagi menjadi syarat menjadi bansos. Jadi kalau Bang Andi mengatakan ada ulama lain, saya tanya ulama lainnya tuh siapa Bang yang perbolehkan Bang di Indonesia? Oke, jawab dulu. Saya cuma mau mengatakan bahwa di Indonesia vasektomi adalah sesuatu yang sah, yang diakui oleh negara dan tidak ada sama sekali penolakan dari ulama manapun sebetulnya untuk meminta agar itu dicabut ya. Jadi saya sih merasa bahwa ini sekedar perbedaan pandangan biasa-biasa saja ya, bahwa kita nggak usah memaksakan bahwa itu haram atau halal. Buat saya itu halal, buat Pak Holil Nafis yang ulama itu dianggap sebagai haram. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Nah, tapi sekarang menurut saya kita harus melihat dari memang kenapa Pak Deddy ini mengambil keputusan seperti itu ya. Ya saya setuju dengan bahwa angka sebetulnya kelahiran kita not really bad ya, 2, sekian lah sekarang ini pun. Dan itu efek dari zaman Orde Baru. Kita harus tahu bahwa tapi di Orde Baru itu jangan pikir gaya pemerintah itu sama gaya pemerintah sekarang. Gaya pemerintah dulu itu ya rada-rada nakutin sih. Jadi kalau Anda berani enggak KB, hidup Anda akan susah waktu itu ya. Nah, sekarang kan memang itu tidak dilakukan, ya, tidak ada pemaksaan semacam itu. Dan kebijakan kependudukan kita itu sudah meninggalkan apa yang dilakukan di masa Orde Baru. Sudah tidak ada lagi tuh kampanye 2 anak cukup, ya. Jadi sekarang sebetulnya dalam pandangan saya, misalnya kita sekarang punya Kementerian Kependudukan loh. Ya, mungkin barangkali kalau tadi Samara mengatakan edukasi yang penting, ya kita harus ngomong sama Kementerian Kependudukan. Kementerian Kependudukan ini harus diberi oleh Prabowo hak untuk atau otoritas atau dimandatkan untuk mengembangkan edukasi. Saya setuju. Saya tidak memaksa semua orang untuk vasektomi ya. Ingatlah, yang ini sekarang dipersoalkan adalah mereka yang berhak menerima bansos. Artinya mereka yang ekonominya lemah, yang kayak saya nggak bisa dipaksa, nggak perlu dipaksa bansos, ya. Ya lagi pula saya juga anaknya cuma 2 ya. Tapi poin saya adalah dan kaya raya. Apa? Dan kaya raya. Tidak benar ya, ini mahasiswa menyangka saya kaya raya, ini bahaya gitu, ini. Bang, ya? Bukan amin, memang enggak ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa masyarakat menengah ke bawah itu mengalami kesulitan, ya. Kalau dia mengalami kesulitan ekonomi, percaya deh, semakin banyak anak. Saya nggak mau sok tahu lah ya, tapi semakin banyak, saya punya anak 2 aja itu udah berat untuk menghidupi mereka. Apalagi kalau kalangan menengah ke bawah, semakin banyak anaknya, semakin susah hidupnya. Pemahaman itu yang bertolak belakang sama Pak Kiai tadi. Enggak, menurut saya itu teori-teori kependudukan. Kenapa ada kebijakan family planning di dunia ini? Ya, kenapa ada
target hanya 2 anak dulu itu, yaitu berasal dari argumen bahwa kalau kalangan menengah ke bawah punya anak banyak, itu berat buat mereka, ya. Ya bayangkan dia harus menyekolahkan, kalau dia sakit seperti apa, rumahnya harus besar, bla 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 bla. Jadi memang harus dibatasi kelahirannya, ya. Oke, Apa coba Bu jumlah Astri anaknya. boleh komentar dulu. Betul Bu demikian? Kalau saya sih, menurut saya sih, kan menurut Bapak kan lebih banyak anak, angka kemiskinan rendah ya. Tapi kan menurut saya enggak Tinggi. gitu Pak. Tinggi. Selagi ya maksudnya, Meningkat. selagi suami mau berusaha, mau bekerja, kita kan masih bisa membiayai anak ya. Emang dengan paksa-tomi itu, dengan mengurangi anak gitu ya, emang hidup kita bakal kaya gitu Pak. Sedangkan suami kan tidak bekerja. Emang kalau suami tidak bekerja, bakal... Nggak ngerti gimana Bu kalau Ya maksudnya kan gini, paksa-tomi ya, emang Iya. menurut Bapak kalau udah paksa-tomi hidup kita bakal kaya gitu? Kan enggak kan? Yang terpenting menurut saya tuh suami tuh bekerja. Kan kalau misalnya sekarang paksa-tomi, kalau misalnya ada efek sampingnya seperti itu, suami tidak bekerja, tetap aja kan Pak? Bu, nggak ada jaminan orang vasektomi jadi kaya. Itu nggak ada jaminannya memang. Iya, maksud Yang saya kan- ingin dikatakan begini Bu, kalau Anda, saya minta maaf ya, saya tidak ingin menyinggung perasaan siapapun. Tapi kalau Anda adalah datang dari kalangan menengah ke bawah, semakin banyak anak Anda, ya, semakin berat hidup Anda. Itu yang Iya sih, berusaha dicegah oleh pemerintah. Emang iya sih Pak, tapi kan selama suami mau berusaha, mau bekerja kan, tapi kan masih bisa lah ada jalan keluarnya gitu Pak. Saya setuju, saya setuju. Saya mendoakan agar suami ibu bersedia kerja keras terus, Amin. ya. Nah. Ya. Tapi saya bicara teori nih Bu ya. Umumnya orang kalau anaknya banyak dan dia kalangan menengah ke bawah, hidupnya akan semakin sulit. Itu nggak bisa dibantah Kok oleh. kayak ditakut-takutin gitu sih Bang Ade? Nggak perlu orang ditakut-takutin supaya jangan punya banyak anak. Orang tuh harus tahu bahwa Anda itu tidak akan, saya nggak bilang bahwa Anda akan menjadi miskin, tapi saya mau bilang bahwa semakin Anda punya anak banyak, semakin banyak hal yang harus Anda menjadi Oke. tanggung jawab Anda. Bu Ratna, Nah, betul. karena itu saya mau bilang begini. Karena itu menjadi penting sebetulnya negara ini punya lagi kembali menerapkan kebijakan kependudukannya, ya. Nah, tapi terakhir saya mau bilang begini. Masalahnya Pak Deddy itu melihat sekarang tuh nggak ada polisinya. Maka dia merasa bahwa karena dia punya otoritas untuk memiliki kebijakan, dia menyatakan bahwa saya berencana untuk mengeluarkan kebijakan vasektomi ditukar sama apa? Kalau Anda tidak vasektomi, Anda nggak dapat bansos. Vasektomi hanya orang yang mendapat bansos hanyalah orang yang setuju untuk menjalankan vasektomi. Yang saya rasa itu keren banget. Itu persetujuan saya itu Saya begitu. nggak setuju ya. Itu sangat-sangat diskriminatif ya. Dan kenapa harus langsung dicontohkan dengan vasektomi, sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan sangat mengkhawatirkan. Kan banyak metode KB buat pria yang lain yang bisa dipilih, Bu? nggak selalu. Bu? Ya ada, tadi Hanya saya ada barusan 3. tanya ke Bapak dokter, 3. Ya ada nggak? metode-metode yang lain. Tapi yang terpenting adalah ini harus hadir dari pilihan suami istri ya, yang mereka diskusikan, mereka harus tahu apa resiko konsekuensinya dan itu benar-benar pilihan yang didasarkan pada informasi yang full sepenuhnya, kesadaran yang penuh dari pengetahuan yang benar-benar mereka dapatkan secara benar gitu ya, bukan karena informasi yang juga tidak tepat gitu. Nah itu tadi saya melihat ya ibu bapak ini sangat bisa mendiskusikan dan ibu juga punya pendapat. Saya kira itu yang terbaik. Jadi mereka harus saling ya menghormati, berdiskusi dan nanti ujungnya ada pilihan yang mereka sepakati kedua belah pihak itu sudah bagus. Jadi tidak perlu dipaksakan dari luar. Itu jelas melanggar HAM ya kalau ada paksaan-paksaan tentang KB. Baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki gitu. Maaf nih Bu, tapi Ya. kalau saya mah nggak ada paksaan, nggak apa. Iya bagus, makanya saya Saya sangat nggak ada paksaan mengapresiasi. Yang saya tidak apresiasi adalah kebijakan si Bapak Deddy ini Ya, yang kalau saya itu didukung kan- oleh Bang Armando itu sangat tidak tidak bijak dan Oke. juga sangat diskriminatif. Saya Mana juga kan? akhirnya berpikir, iya Kalau silakan. saya kan itu kemauan saya sendiri, pribadi diri saya sendiri, bukan karena bansos apa-apa. Itu memang kemauan saya sendiri biar bisa KB buat laki-laki itu. Ya kalau zaman sekarang sih kalau pikiran saya banyak anak itu malah bikin susah Bu.
kalau zaman dulu masih banyak kebun lebar, sawah lebar. Kalau sekarang tanah tinggal sepetak, apa yang bisa ditanamin? Ya. Nah artinya Akan Bapak gitu kan ya, punya pikiran, tapi Ibu juga ada pikiran itulah adanya diskusi dan saling menghargai pandangan masing-masing sampai nanti pada satu keputusan gitu. Apa risiko dari pilihan-pilihan tersebut silakan didiskusikan. Yang jelas itu adalah pilihan Bapak Ibu ya untuk melakukan KB. Apakah dengan metode sebaiknya juga tidak hanya selalu metode KB-nya itu kepada istri, tapi juga metode kepada suami. Tapi mungkin bisa dipilih yang paling aman. Kalau memang khawatir soal vasektomi kan mungkin ada metode yang lain. Tapi yang saya mau garis bawahi Pak, itu tidak datang dari luar. Tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya seorang gubernur, seorang presiden sekalipun mewajibkan atau mengharuskan apalagi disyaratkan dengan bansos itu sama sekali diskriminatif dan tidak bijak. Maaf Ibu, kalau saya kan udah terus terang tidak ada pemaksaan apa itu dapat bansos atau tidaknya. Itu karena kemauan diri saya sendiri, karena saya kesian sama istri. Nah dan juga kan saya sudah baca di Google itu plus minusnya di vasektomi itu udah ketahuan plus minusnya kan dari yang jeleknya sampai yang bagusnya ada. Makanya saya yakin saya mau di itu kan udah tahu lah. Pak Nanang sudah siap lahir dan batin, tepuk tangannya kita kembali sesaat lagi pemirsa di Catatan Demokrasi.